teman-teman semua, ketemu lagi bareng aku Coach Monica Teresia. Gimana teman-teman kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tentunya kalau teman-teman sehat, bakalan bisa lebih efektif ya untuk belajar, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tes CPNS tahun 2023 ya. Oke, seperti biasa teman-teman, kita akan membahas beberapa soal TWK CPNS dan kali ini masih terkait pilar negara ya. Teman-teman sambil aku nanti membacakan soal, kalian juga bisa sambil jawab ya. Jadi kalian bisa ngetes tuh kira-kira jawaban kalian sama nggak ya dengan jawaban aku. Udah benar belum ya jawaban yang teman-teman pilih? Gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke soal yang pertama. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, ICPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman. Dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di Bimbel Ayu CPNS. Pancasila sebagai ideologi negara bukan saja menjadi sumber hukum utama dalam setiap aspek pemerintahan, tetapi juga bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dapat mencintai produk dalam negeri. Memakai produksi dalam negeri merupakan cerminan pengamalan sila dengan lambang. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman nih? Memakai produk dalam negeri. Yuk, yang mana teman-teman? Apakah lambang bintang atau rantai, pohon beringin atau kepala banteng atau padi dan kapas ya? Bintang tuh sila keberapa teman-teman? Sila pertama ya. Kalau rantai sila kedua, ini terkait kemanusiaan ya. Kalau pohon beringin sila ketiga. Kalau kepala banteng ya, itu sila keempat ya, demokrasi, musyawarah mufakat ya. Kemudian padi dan kapas itu sila yang kelima. Nah, kalau memakai produk dalam negeri atau mencintai produk dalam negeri, itu pengamalan dari sila keberapa? Oke, sila yang ketiga ya, lambangnya pohon beringin ya, Persatuan Indonesia. Jadi untuk sila yang ketiga ini teman-teman, kata kuncinya ini terkait nasionalisme. Ya, dimana di situ juga salah satunya gimana kita bisa mencintai negara kita sendiri, yakni dengan menggunakan produk dalam negeri. Dan hal ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah ya, khususnya dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sendiri untuk bangga ya buatan Indonesia. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman ke soal yang berikutnya. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mempunyai beberapa fungsi untuk negara. Sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi untuk yang mana kira-kira teman-teman? Di sini kata kuncinya adalah sebagai hukum tertinggi ya. Apakah yang A? Menentukan kehidupan negara ke depannya. Yang B, coba mengikat seluruh warga negara. Ya, yang C, acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat dari pertanyaan ya, sebagai hukum tertinggi, ya ini sangat berhubungan banget ya dengan pilihan jawaban yang C, teman-teman. Untuk ya, ataupun sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku ya. Oke, jawabannya itu benar yang C. Kemudian kalau kita lihat, ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan ya, baik itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ataupun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di mana ya, nomor 1 ataupun yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kemudian di bawahnya ada TAP MPR, ada undang-undang dan seterusnya. Nah, peraturan perundang-undangan ya yang berada di bawah undang-undang
itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, teman-teman. Ya, jadi di sini ada TAP, MPR dan seterusnya. Ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, karena tadi Undang-Undang Dasar 1945 itu berfungsi sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. Paham ya? Oke, sekarang kita bisa lanjut nih ke soal berikutnya, teman-teman. Akhir-akhir ini, banyak terjadi upaya yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab untuk memecah belah persatuan Indonesia. Sebagai warga negara, kita tidak boleh terprovokasi dalam upaya tersebut dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia. Berikut ini, manakah sikap yang mencerminkan sila persatuan Indonesia? Oke, ini ada bekerja keras di kebun sendiri. Tentu salah, teman-teman ya. Kemudian mengadakan musyawarah. Nah, kalau musyawarah ini cenderung ke sila yang keempat, teman-teman. Kemudian mengadakan gotong royong. Gotong royong itu sila yang ke-5, ya. Kemudian mengadakan poskamling. Oke, kemudian saling tenggang rasa. Tenggang rasa ini sila yang ke-2. Maka untuk sila persatuan yang tepat itu adalah mengadakan poskamling, ya. Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Selain untuk sama-sama menjaga keamanan, ya, di situ juga kan kita saling berkumpul ya dengan sesama penjaga poskamling, teman-teman. Nah, di situ akan terbentuk ya persatuan Indonesia dimulai dari lingkungan yang terkecil, ya. Selain lingkungan keluarga, ada juga lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat terkecil yaitu dengan mengadakan poskamling, ya. Kita lanjut lagi, teman-teman, ke soal berikutnya. Oke, sebelum masuk ke soal berikutnya, aku mau kasih tahu nih teman-teman kalau di Ayo CPNS itu banyak sekali fitur yang dapat menunjang proses belajarnya teman-teman nih, mulai dari fitur manajemen waktu, kemudian ada kalkulator TIU, ada grafik pembahasan yang detail dan informatif, serta ada sistem rankingan, kemudian ada fitur raport juga loh ya. Semua fitur di sini tuh disediakan untuk membantu teman-teman dalam mengukur kemampuan belajar teman-teman. Jadi jangan ragu lagi untuk belajar bersama kita. Aku tunggu ya di Ayo CPNS. Implementasi pilar kebangsaan memiliki tujuan untuk mewujudkan yang A, sistem pemerintahan yang stabil. Oke, yang B, nilai-nilai dasar negara. Atau yang C, perwujudan persatuan dan kesatuan. Yang D, semangat nasionalisme secara universal. Atau yang E, teman-teman, Indonesia adil dan makmur. Oke, kira-kira ini jawabannya kok kayaknya benar semua ya. Tapi jawaban yang paling tepat yang mana? Oke, yang B, teman-teman ya. Nilai-nilai dasar negara. Oke, kenapa ya? Karena dari 4 ya, adanya 4 pilar kebangsaan kita, muaranya ataupun pokoknya itu adalah di Pancasila, di mana Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kita lihat di pilihan A, C, D, dan juga E, sebenarnya keempat hal ini bisa terwujud ya apabila nilai-nilai dari dasar negara kita atau nilai-nilai dari Pancasila itu terwujud. Ya, nanti akan sistem pemerintahannya akan stabil, kemudian perwujudan persatuan dan kesatuan juga akan tercapai, kemudian semangat nasionalisme juga akan tercapai, dan Indonesia adil dan makmur. Ya, jadi poin utamanya itu adalah untuk mewujudkan nilai-nilai dasar negara. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, ini soal berikutnya, soalnya cukup panjang. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, kita bisa langsung masuk coba dulu ke pertanyaannya. Kalau dapat maksud dari soal ini apa, nggak usah dibaca lagi yang atas-atasnya teman-teman. Tapi kalau belum dapat ya, belum nangkep maksud dari soal ini apa, kalian harus baca secara cepat. Oke. Berikut ini perwujudan persatuan dapat diterapkan melalui sikap saling menghormati terhadap keberagaman adalah kecuali. Oke, yang A coba. Melaksanakan kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga. Betul ya?
Oke, kemudian yang B, dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan melalui musyawarah tanpa pandang bulu. Oke, ini juga betul. Yang C, antara warga masyarakat terdapat semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini juga betul teman-teman ya. Yang D coba. Terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini juga betul ya. Yang E, membagi kesempatan menjadi pejabat negara untuk semua suku bangsa dan daerah yang ada di NKRI tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budaya. Nah, ini agak janggal teman-teman ya dengan kata-kata membagi kesempatan. Ya, ini masih kurang tepat, masih agak menimbulkan multitafsir teman-teman. Jadi menurut aku ya, atas soal ini, karena yang ditanya adalah kecuali, maka jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, karena yang A sampai D itu jelas merupakan perwujudan dari persatuan ya, yakni untuk menerapkan sikap saling menghormati terhadap keberagaman ya. Oke, kita sudah membahas beberapa soal teman-teman terkait pilar negara ya. Aku harap teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dari video ini dan bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih nanti soal-soal untuk di CPNS tahun ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan salam sukses.